Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Sebelum kita melaksanakan ujian pada pagi ini, sebaiknya kita akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Untuk renungan pada pagi ini mengambil tema mengenai kesepakatan. Ada ilustrasi yang bisa saya bacakan di sini. Kita bertemu di sana nanti sore jam 6. Jangan telat ya. Demikian sebuah SMS dari teman saya yang ingin berangkat bersama-sama untuk menonton sebuah konser. Sesuai dengan tempat dan jam yang sudah disepakati bersama. Maka kami pun bisa berangkat bersama-sama menuju ke lokasi. Tanpa kesepakatan awal mengenai waktu dan tempat, mungkinkah dua orang atau lebih dapat berjalan beriringan? Pasti yang satu ke kiri dan yang satu lagi ke kanan. Yang satu datang siang, yang satunya lagi sore. Tentu tidak mungkin bisa berjalan beriringan apabila seperti itu. Dalam membuat surat perjanjian atau kontrak pun demikian. Kedua pihak harus terlebih dahulu sepakat atas pasal-pasal yang diatur di dalamnya sebelum menandatangani. Tanpa itu, sebuah kontrak tidak akan bisa terlaksana. Demikian pentingnya sebuah kesepakatan dalam berbagai aspek hidup kita. Tanpa adanya kesepakatan, kita tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Sebagai dasar ayat Alkitab, sebagai bahan renungan kita diambil dari kitab Amos, pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Berjalanlah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ada banyak orang yang tidak menyadari pentingnya sebuah kesepakatan, baik dalam keluarga, pekerjaan, belajar, maupun dalam beribadah. Mereka lebih suka berjalan sendiri tanpa mempedulikan yang lain. Apabila dalam sebuah gereja jemaatnya hanya datang, duduk, dengar, dan kemudian pulang, bisakah gereja itu tumbuh menjadi berkat bagi jemaatnya? Jika semua unsur di dalamnya berjalan sendiri-sendiri, bisakah sebuah program berjalan baik? Apabila dalam sebuah keluarga semuanya sibuk dengan rutinitasnya, ayah hanya bekerja, ibu yang penting memasak, anak-anak ke sekolah dan bermain bersama teman dan berkumpul hanya sekali-sekali saja. Bisakah keluarga itu menjadi harmonis dan kuat? Dapatkah sebuah tujuan dicapai jika semua yang terlibat berjalan sendiri tanpa ada koordinasi? Sudahkah kita memperhatikan secara serius pentingnya sebuah kesepakatan dalam berbagai aspek kehidupan kita? Sebuah gereja hanya akan mampu menjadi garam dan terang bagi lingkungan atau kotanya apabila jemaatnya mau bersatu. Bersepakat untuk berjalan bersama-sama, sudah saatnya gereja menjadi kumpulan orang-orang kudus yang mau terlibat, bukan hanya bersikap apatis, hanya datang, nonton, mencari berkat untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, sebuah gereja seharusnya mampu mempermudah orang untuk memberi pelayanan dan bukan sebaliknya, malah membangun tembok pembatas lewat peraturan-peraturan atau tradisi duniawi yang terlalu rumit sehingga menyulitkan jemaatnya untuk terlibat. Tuhan sangat memperhatikan kesepakatan. Itu merupakan hal yang penting baginya. Dan sudah saatnya kita menganggap penting akan hal ini juga. Jangan jadikan keluarga hanya sebagai tempat untuk berteduh, untuk beristirahat dan tidur saja. Jangan jadikan gereja hanya sebagai tempat untuk menonton, sekedar menjalankan tradisi atau kebiasaan, atau hanya menjadi tempat untuk mendapatkan keinginan pribadi saja. Ingatlah bahwa kesepakatan itu sangat diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan, dan kesepakatan pun akan mampu menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Bangunlah sebuah fondasi yang kokoh
dan kesepakatan sebagai dasar mulai dari sekarang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan firman yang indah pada pagi ini yang mengajarkan kami untuk memberikan atau membuat kesepakatan untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.